Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back kembali dalam program Tendangan Bebas episode yang ke 1559. Saking banyaknya. Tapi konsisten kita ya, Bang. Surawak nih, Bang. Sejauh ini. Selama bola berputar, di situ tebas tetap ada. Betul ya semboyannya deh. Iya. Kalau bola nggak berputar, Ya bola nggak berputar berarti berhentilah. Selama bola menggelinding ke gawang Manchester United. selamat buat Manchester United. Aduh, euforia itu nggak bisa bertahan lama rupanya ya, Bang. Selamat kalah ini. Iya. Ini baru pertama kali ini kalah. Oh, ada aja Tahun les. 2025. Iya, ada aja ya. Ada aja les-lesnya ya. Iya, iya. Buku ini baru mau. Jadi ibaratnya 2024 itu kekalahan beruntun selama setahun itu di cut off lah ya. Kayak, 20. Bang, kayak ini laporan keuangan, Bang. Jadi laporan kekalahan 2024 itu MU di cut off, diputihkan kalau kata Pak Prabowo, di apa namanya, dihapus negara lah utang piutangnya. Jadi 2025. kalah lagi. Sama aja. Udah sempat sombong, kami unbeaten 2025. Memang. Terkalahkan. Memang MU itu sama kayak timnas. Pantang dipuji-puji. Pantang ya? Iya, pantang. Jadi kalau misalnya ada pepatah Yunani kuno tuh, Bang. Dipuji tak berkurang, dicaci tak berlebih. Pepatah Padang. Yunani kuno ya. Iya. Jadi Minangkabau. coba kalian kan ada komunitas kan, Am? Fans MU sejagat raya ya. Banyak lah kalau fans MU. Iya. Mana-mana udah Maksudnya paling dikampanyekan Masih gitu. banyak. Masih banyak. Masih. Masih, tapi udah mau mulai Perlahan berkurang kan? bisa jadi Bang, terafiliasi. Terafiliasi dia. Sebagian aku pindah lah nggak tahan juga mungkin. Tapi secara ini, Bang, perlu juga kita tanya pendapatnya. Gimana menurut Bung Am dengan kekalahan ini? Itu nanti. Ibarat itu TikToknya dia umpan. Agak terpesona kita lihat bola potong macam betul kali motong lepas loh. Tapi abang masih mau nonton. Abang masih mau nonton. Nggak sengaja. Bukan sengaja nonton. Itu kalau misalnya kita tadi Aku nonton pindah-pindah. lagi Oh, gitu ya, iya, iya, action, kita iya. nonton MU. Iya. Ini kita nonton di sini. Ini tampak Enggak, Bang. saking keramnya. Bang, kalau misalnya di pengadilan, kan ada hak jawab itu ya. Istilahnya apa tuh? Pledoi ya. Gimana menurut Bung Am pledoi Bung Am dalam menghadapi ini kekalahan kemarin? Ya, hancur lah, Hancur ya. Jadi terpatahkan lah ya, unbeaten itu tadi ya. terpatahkan. Unbeaten. Jadi semboyannya bukan unbeaten lagi. Jadi apa? Unbreak my heart. Setelan pabrik. Balik lagi setelan pabrik. Reset ya. Reset ya. Brighton ya kalah. Iya. Kenapa sama Brighton tuh asik kalah? Iya, kayaknya Berkali-kali. kali kayaknya lawan Brighton. Mainnya di apa? Lawan di Lawan kandang Brighton, Brighton. kandang kalah. Brighton lagi. Ini lawan di main di Old Trafford. Ya, kalah. kalah lagi. Berarti nggak pengaruh. Mitoma kemarin Mas. Itu mah tuh. Bagus mainnya. Gol ya. Lawan kita nanti kan. Di timnas nanti. Terakhir. Cuma di Serie A kemarin lawan Parma lawan Venezia. Jadi kiper Jepang sama Bang Jai main. Bang Jai Satu-satu. Serius. cemerlang Bang Jai mainnya. Sempat jadi kapten juga dia menit akhir. Bang Jai selalu cemerlang. Iya. Kemungkinan dia kalaupun nanti Venezia itu jatuh lagi ke Liga 2 banyak yang mau ambil. Masih banyak pertandingan lagi kan? Berapa? Masih separuh jalan. Nggak ada tanda-tanda dia bakal pindah ya. Belum ada, kayaknya kontraknya masih Transfer window, Bang. Ada yang mau ngambil gitu kan, isu-isunya seperti itu kan. Kemarin dia bisik-bisik sama Simone, dibilang mau diambil Inter kan. Ini masih ada 10 hari lagi nih kalau untuk Liga mungkin kontraknya habis Iya. gratis mungkin mau orang, Bang. Tapi kalau misalnya ambil ya. Enggak, untuk rekrut enggak. untuk rekrut ya agak Kevin Dix saja belum jelas ini sampai Kevin sekarang. Dix ya. Karena nggak tahu ya kita klubnya ini kemarin cuma tes the water aja atau bagaimana ngelihat situasi kan. Kami nggak memperpanjang Kevin Dix gitu kan. Mau lihat situasi banyak nggak peminat cawan ini. Ternyata banyak, Pak. Dari mana 7 tim. Termasuk tambah lagi Bundesliga 2 udah satu Mönchengladbach, satu lagi Wolfsburg. Ini dua-dua mau ngambil dia nih. Aku lihat di Transfermarkt
Transfermarkt itu kan satu situs Ya kayak perdagangan, situ jual beli. iya situ jual beli pemain. Jual beli mak kejam kali bang. Ya, Transfer pemain. ya, perdagangan manusia juga. Perdagangan manusia. Jadi Dalam sepak bola. Dalam sepak iya. halus kan sama gitu sebenarnya. Jadi aku lihat di situ Kevin Dix itu rumorsnya ke Wolfsburg udah di situ 80%. Peluang untuk bergabung. Iya, ke Wolfsburg. Tapi belakangan orang Copenhagen bilang, oh kami kemarin hanya salah paham. Salah paham soal negosiasi apa sebagainya. Akhirnya kemungkinan bisa jadi nggak pindah juga gitu. Nggak tahu juga kita. Itu jangan-jangan pancingan kali manajemen Itu makanya pancingan mau. Laku nggak nih? Kalau laku dipertahan, panjang kontraknya. Panjang kontrak, abis itu mungkin dijual. Karena peminatnya banyak kan. Kalau dia pergi nanti bulan Free transfer. iya free transfer. Bebas bulan ya? Ya, yang ini yang free transfer bulan ini transfer window nggak ada? Free transfer. Oh, belum. Dia orang belum transfer bebas. Jadi kalau mau rekrut gitu. Oh, Cuma dia. kan harganya sudah turun karena ini bulan-bulan terakhirnya kan. Iya. Artinya beda harga aktif dengan Beda yang nggak aktif ya? Harganya beda. Oke. Tapi kan ada klub tuh, ketimbang aku nggak dapat apa-apa, aku jual sekarang gitu kan. Betul. Ilmu dagangnya lah ya, ilmu dagang. Soalnya ego klub itu kan ada kan, kayak Masih dipertahankan ya? Alexander Arnold kan itu ego klub itu kan bermain di situ besar. Daripada dijual sekarang ke Real Madrid, ya udah nanti biar aja dia pergi gitu. Oh gitu. Artinya bukan ada ego klub itu. Sembari dia merayu-rayu gitu. Udah kok jangan pergi lah, kok artinya jangan nampak butuh kali lah dia ya. Ya, jangan nampak nampak butuh butuh kali dia, betul. Oke, berarti jadi teringatnya di Januari ini nggak ada yang hal-hal yang menonjol terkait dengan transfer pemain. Ya itu kita Selain- menunggu nih kan transfer musim Ini dingin. udah dibuka nih. Oh, udah ada ya. Transfer musim dingin itu kan berbeda sama transfer musim panas ya. Ya beda lah bang, dingin dan panas itu udah jelas dua hal yang berbeda. Satu dingin, satu panas. Enggak, secara durasi. Oh, kan durasi. beda. Kalau durasi musim panas itu sekitar 2 bulan lebih kan. 2 bulan. Kalau ini 1 bulan aja. Artinya itu di free kan gitu, di off kan permainan. Bukan, jadi perdagangan manusia tadi. Oh, perdagangan itu ya. Nah, di situlah dibuka selama 2 bulan. Kalau untuk transfer Ini nggak musim- apa nih, nggak salah kita sebutkan tanda kutip. tanda kutip ya. Transfer pemainnya. Transfer pemain. Berarti Terlalu transfer kasar trade kalau kita bilang perdagangan transfer trade player artinya. Iya. Mau bahasa Inggrisnya TTD itu bang. TTD ya. Nah, jadi TTP lah kok TTD pula. Dan TTDP. Ada aja kayak Pans MU ngeles aja. Kalau transfer musim panas itu 2 bulan. Kalau musim dingin itu 1 bulan aja. Durasi pertukarannya jadi ya, apa antara 1 Januari sampai 1 Februari. Nah, itu di Inggris. Kalau di beda. Spanyol sama di Jerman itu sampai Januari 31. Oh, dipercepat. Iya, mereka hanya Satu Iya. ya. 1 Januari sampai 31 Januari. Ya. Di semua liga Enggak. internasional. Rata-rata kalau semua liga itu ya pastinya 1 bulan lah. Iya. 1 bulan lebih-lebih 1 hari. Jadi hot isunya apa bang kira-kira? Kalau untuk timnas Indonesia, ya paling Kevin Dix lah. Kevin Dix ya, bakal lancar-lancar mau Yang dipindah ke memang terbuka dia untuk free transfer. open. Untuk free transfer. Ya. Tapi kalau Bang Jai itu kan memang hanya suara-suara netizen kan. Dia bilang, udah pindah-pindah, jangan di klub itulah, klubnya bapuk katanya kan, dia jago gitu kan. Pindahlah ke klub yang agak besar sedikit. Kemarin cakap-cakap sama dia, bisik-bisik sama siapa tuh, Simon Inzaghi, dia bilang udah ini tanda-tandanya nih mau pindah ke Inter. Ya, tahu lah supporter Indonesia. Tapi nanti kalau udah pindah siap-siap cadangan lah nanti. Ya, Oh kenapa? Oh karena nggak Banyak bisa saingannya. starting lagi ya. berbeda. Nah itu kalau ada klub yang mau ngambil, kalau memang nggak ada yang belum ada tawar-menawar dari klub lain gimana bang? Bertahan lah. Ini dia di peluang dia di timnas. Yes. Dia Kevin Dick. Oh, kalau Kevin Dix nggak masalah juga sih sebenarnya ya. Kalau Kevin Dix. Cuma sekarang dia punya saingan nih. Di timnas, Iya. Eliano Reinders. pemain baru. Enggak, pemain lama yang tanda kutip disisihkan oleh STY kemarin lah ya. Oh. Kata STY dia belum memenuhi
qualified. Belum kriteria layak katanya untuk, main di timnas. untuk timnas. Belum cukup umur atau apa? Nggak tahu entah apa kriterianya, kita nggak tahu. Tapi dalam beberapa pertandingan terakhir, kalau nggak salah 4 atau 5 pertandingan terakhir dia main terus. Eliano ini main terus, dan 3 pertandingan terakhir itu starter di Pak Zuele itu. Dan terakhir menang dia. Kemarin menang lawan Eindhoven. PSP pula, lawan PSP Eindhoven ya. Eindhoven itu kan peringkat atas ya, peringkat juara 1, Liga Belanda. calon juara Liga Belanda. Dan kemarin itu Kalah. ditonton oleh pelatih, Denny Lanzat. oleh Denny Lanzat langsung. Jadi sekarang para anggotanya Patrick Kluivert ini sedang nyebar nih, nonton. Pada nonton nih pemain ini. Yang bakal mau direkrut lagi? Yang bakal akan dipanggil lah untuk Karena kan lawan. soalnya Patrick Kluivert nih katanya dia bakalan mengurangi pemain-pemain yang minim Pengalaman. jam bermain. di klubnya. Berarti yang Artinya sinyal existing bahaya juga sama buat pemain-pemain yang jarang main gitu. di klub. Di klub. Di klub. Jadi pemain seperti mungkin Marcelino lah ya, kemudian Sandy Walsh gitu. Sandy Walsh kan dia selalu masuk Starting. dalam starting line up ya, tapi Iya. nggak masuk lapangan. Cuman Tamat lah, cuman cadangan mati. cuman didaftarkan aja Iya. namanya. Jadi Sandy Walsh, kemudian Sen Patinama, kemudian Nathan Chow. Dan Itu selalu cadangan. Gitu. selalu cadangan dan kapasitas mereka di klub gimana? Memang tetap dicadangkan juga. Ya di klub dia cadangan. Oh, di memang. klubnya. Memang di klub cadangan. Tapi Itu di kan timnas? tadi kan ya, Ilham bilang Kluivert itu sudah membuat semacam kriteria lah. Oh iya, Untuk artinya pemain yang akan dia panggil. SOP apa lah ya, SKB, syarat dan ketentuan. Iya. jadi dia sudah salah satunya itu. Jadi pemain yang akan dipanggil ke tim nasional nanti Maret adalah pemain yang di klubnya sering main. Itu dia. Bukan camat. Yang Cadangan mati, itu ya. kemungkinan nggak dipanggilnya. Nah, persoalannya banyak diantara pemain-pemain timnas kita. Yang existing Yang selama camat. ini ya. Oh ya, sama. Tapi di sini dimainkan. Tapi pas di tim nasional main. Waktu zaman STY dimainkan. Ya, nah ini kan yang camat-camat itu satu itu Sandy Walsh kan. Bukan camat Medan Area. Bukan camat Bukan, dan bukan. Helvetia, tempat Muhammad tadi. Ada satu lagi. Camat belum, Pak Camat nih. Saya sama Pak Camat. Kan dia beda D sama T. Iya kan? Kol-kolahnya beda D sama T. Camat. Camat. Itu pakai D ya. Dia. Kalau yang di cadangan mati itu Camat sama-sama pakai camat T. juga ya. T. Kalau sana pakai D. Oh Ada iya kol-kolah iya, ya. kol-kolah ya. Camat. Oke, nah ini jadi hal yang Iya, jadi banyak sekarang. mengkhawatirkan juga ya. Sekarang mengkhawatirkan untuk pemain-pemain yang sering tidak main gitu. Nah, itu kalau kita mencatat ya beberapa itu ada Sandy Walsh. Sandy Walsh itu selalu masuk di dalam daftar pemain tapi jarang bermain, jarang turun ke lapangan. Kemudian itu Elkan Bagot. Elkan Bagot juga udahlah divisi 3 jarang main lagi ya kan. Nathan Chow nggak pernah juga. Kemudian Marcelino Ferdinand di Oxford itu jarang bermain. 2 pertandingan terakhir main memang, tapi sebagai masuk babak kedua gitu, sudah mau habis. Tapi lumayan lah kalau pandangannya ke situ ya, tolak ukur yang ke situ. Siapa lagi? Kemarin tidak bermain pertandingan terakhir. Rafael Struijk di Liga Australia kemarin tidak bermain. Aku lihat di daftar namanya ada ternyata. Tapi yang lain-lain itu pemain inti semua. Calvin Perdong, kemudian Perdong baru cetak gol juga. Perdong baru Iya. cetak gol. Kemudian siapa tuh? Eliano tadi lawannya PSV Eindhoven, pemuncak klasmen. Tom Haye walaupun kalah kemarin klubnya kalah di kandang sendiri, tapi Yang penting main. main terus. Yang penting main ya walaupun kalah. Yang menarik itu Ragnar Ormarung. Dia selalu pemain inti, tapi kemarin aku belum dapat infonya apakah dia keluar karena cedera atau apa. Baru 15 menit main. Karena ini Bang, karena ada pemain yang satu kartu merah. Jadi mau nggak mau si Ragnar yang Diganti posisinya. Karena ada pemainnya satu kartu merah, makanya baru kok 15 menit diganti. Baru 15 menit. Kenapa harus Ragnar? Nggak tahu lah, mungkin strategi pelatih Iya. mengurangin lini depan. Oke, berarti jadi 10 pemain kan? Ya, Pemain. dia tidak bermain di posisi yang dia
Nikmati. Eranya STY. Kalau eranya STY kan dia penyerang tengah atau penyerang sayap kanan. Nah, ketika main di Dender oleh pelatih Dender itu diletakkan di IMF namanya. Pemain nomor 10 di belakang 2 striker. Itu kalau Ragnar oke, kayaknya pasti dipanggil kalau Ragnar. Walaupun dia masih kartu akumulasi. Dia nggak akan bermain lawan Australia, tapi lawan Bahrain dia pasti main lah dengan kapasitasnya yang sekarang. Mereka lihat juga ke liga apa, Liga 1. Jadi mayoritas yang pemain-pemain nggak main di klub udah mulai goyang lah nih ya kan. Makanya pemain-pemain sekarang berusaha lah untuk mencari menit bermain di klubnya. Iya, paling nggak dekatin Ordal aja kan. Pertama Rahan kan udah main di Bangkok United. Oh berarti bisa jadi Bang, solusi pemain-pemain yang nggak main di klub itu cari tim lain lah ya, klub lain lah. Atau jual murah atau gimana posisinya? Ya, kan pemain itu kan banyak seperti itu. Dia memilih pindah klub biar klub yang lebih kecil. Asal dia dapat menit bermain. Rupanya udah pindah klub ya kan, Bang? Nggak main juga. Tak dipanggil juga. Aduh, itu ampun lah ya. Nggak jaminan juga. Aku tuh jauh kali dia. Aku ke Liga 3. Ya, tapi PK ini kenapa nggak tetap mempertahankan yang ada ini dulu, Bang? Istilahnya ya, dia skala prioritasnya itu dimainkan aja dulu pemain yang udah terbentuk ini memang kan. Pemain yang tetap yang dipakainya adalah pemain STY. Iya. Cuma dia mungkin akan mengambil beberapa pemain yang baru gitu dan ya terutama lokal mungkin ya. Kalau pemain-pemain abroad ya kan orang itu aja. Artinya si Patrick ini kan kecuali nanti masuk memang masuk 2 atau 3 ya. Yang pasti masuk kan 1 dah oleh. Nah, kemudian Jairo ini katanya sedang diproses tapi tanda-tandanya sampai tanggal 20 Januari ini belum kelihatan. Belum nampak ya kan. Masih rumor-rumor saja ya kan. Udah masuk pula rumor Emil Odero sekarang. Sebelumnya Michel Baker. Michel Baker cuma katanya kejauhan. Kan kayaknya udah nggak bisa kata Menpora. Jadi kepemimpinan Patrick ini, Bang, kira-kira bisa nggak kita ilustrasikan sama kayak kepemimpinan Pak Bowo? Kok bisa gitu? Program yang lama, yang baik-baik dilanjutkan, tambah dikondisikan program yang baru. Memang mau melanjutkan programnya Sintayong. Selama Sintayong ini bagus, dia akan melanjutkan. Yang bagus-bagusnya tetap dilanjutkan. Contoh apa itu? Contoh? Patrick kan nggak ada program makan gratis. Kalau perkara makan, Patrick Pak Bowo kan makan gratis. Ya. Kalau yang Sintayong kan makan gorengan, nggak boleh makan gorengan. Apakah Patrick boleh makan gorengan? Tiba-tiba di tesnya bakwan tuh enak juga ini. Udah boleh kalian makan nasi padang aja dia Patrick. Belum tinggal nasi padang. Nah, itu gimana, Bang? Dalam program-program selanjutnya ini. Dia udah ini ya? Udah latihan? Belum. Perdana belum ya? Mana ada? Bang, tapi bulan 3 kan bukan seperti tim nasional kita zaman dulu. Harus persiapan Jojo Hari. Nurdin Halid dulu kan. Nurdin Halid sekarang apa ya? Tampil lagi di TV. Sebagai apa? Sebagai pengamat sepak bola. Iya. Macam di zaman dia betul lagi. Muncul lagi ke permukaan. Tapi kan sah-sah aja dia undang sebagai narasumber, Bang. Dia kan sebagai narasumber sah-sah aja diundang. Apa ininya? Kapasitasnya? Iya. Mantan ketua umum yang memimpin dari balik jeruji. Ya enggak juga lah. Maksudnya gitu loh. Kalaupun ngundang, itulah yang dibilang Pak Edi. Sekali lagi kita betul lah yang bilang Pak Edi. Kan. Media harus baik, supporter harus baik. Yang bilang yang genah gitu kenapa loh? Kan? Yang Pak Edi lagi nggak baik-baik saat ini kan? Cuman. Itu balik lagi lah ke era zamannya beliau zaman dulu kan gitu. Kita mau main ke AFF misalnya kan, TC-nya 2 minggu, 3 minggu ya kan. Dulu mau Piala Asia apa tuh zamannya Mas sampai Tiger bukan? Sirkus ya kan, keliling Nusantara. Uji coba. Pemainnya capek, pas main kalah. Udah lepoh semua. Gitu. Lepoh. Tahu lepoh am? Lemah gopoh. Keliling loh Nusantara, lawan ini mainnya per 3 hari sekali. Naik pesawat pergi ke sana main. Rupanya kecapean. Capek lah udah itu. Kan
tim luar kan nonton. Disiarkan langsung begonya itu kan. Tahu lah ini. Beda Ya. semalam sama U17 main lawan Korea Selekau. KKM. Aduh, nama kok Korea gitu. Nggak disiarkan langsung, Mon. Kalah 13-0. Tapi nggak langsung. Nggak langsung. Tapi- Jadi permainan tim Nova Arianto itu nggak kelihatan gitu. Ini keliling Nusantara, Bu. Ya nampak lah. Disiarkan pula. Disiarkan pula. Dipantau, tengok analisis, oh ini orangnya Oh ini udah nggak gampang. tahu dia. Sebaik main tepuk habis. Berarti nggak sembarang juga mempublikasi apa kita nih ya. Enggak. Nah, Agenda kalau kegiatan. timnya dari eranya Sintayong sampai eranya Clifford sekarang, pastinya Clifford akan ikut ini. Bahkan Clifford ini kan udah pelatih kelas Eropa lah bisa kita katakan lah ya. Walaupun dia pernah megang tim nasional walaupun dia asisten kan. Tapi kan gayanya itu kan sama, gaya Van Gaal itu kan sama dia. Dan di luar negeri itu kan nggak ada TC panjang, nggak ada, kecuali untuk Piala Dunia ya. Iya. Itu pun nggak panjang-panjang kali, Piala Dunia itu 1 minggu aja. Setelah selesai Liga Champion, selesai. Itu kan pertandingan terakhir tuh. Habis Liga Champion kumpul masuk ke dalam karantina. Kalau Prancis pergilah ke lapangan mereka yang terkenal itu ya, di daerah pedesaan itu, daerah pedesaan. Dan habis itu pemainnya kayak catwalk semua, kayak motor-motor. Fashionable. Turun dari mobil, itu justru itu yang menarik, Mon. Iya. Dari mobil pakaiannya Bebas. ajaib ajaib kali pemainnya. Mode fashion juga ya. Itu kan 1 minggu aja. Tapi kalau untuk FIFA Matchday kayak Europa Nation League sekarang mana ada kumpul 2 hari main, habis itu. Jadi apa yang menyatukan mereka dengan Ya nggak ada, karena durasi yang singkat, padat dan ya, pelatih ini kan sudah punya bayangan nih. Ya, pemainku ini nanti mereka pasti bisa bermain bersatu dalam apa. Kemudian secara fisik udah siap kan itu. berarti tinggal Dia sudah menyesuaikan tahu. aja ya, Dia tinggal menyesuaikan tinggal strategi aja. strategi aja ya. Enggak. Nah itulah yang mungkin nggak didapatkan Kalau pemain-pemain. zaman dulu kan enggak. Main balik timnas, masuk di klub, makan ini, makan ini, entah apa lagi ya kan. Mie ayam pangsit. Makan balik ke tim nasional. Diistimewakan. Balikkan lagi. Kan itu aja kerjaannya zaman Jadi dulu kan. ibaratnya kalau ke timnas ini restart pabrikan lagi lah ya. Iya, restart. Jadi pindah Lagi ke ke klub BBM. gitu. Kayak misalnya kayak pemain dulu ya, zaman dulu PSMS ya. Aku sekarang nggak tahu, kalau zaman dulu aku tahu. Ada pemain PSMS masuk timnas misalnya. Ya kan, katakanlah dulu Markus, kemudian Mahyadi Panggabean, Saktiawan Sinagar. Di tim nasional agak lumayan menunya apanya semua diatur ya kan. Balik ke PSMS, Bang. Hei, kau belikan nasi bungkus. Masih kayak gitu. Tidak ada pengawasan yang betul-betul ketat seperti di tim nasional gitu. Nah, pemainnya sendiri mungkin waktu itu tidak menyadari betapa pentingnya asupan nutrisi gizi itu gitu. Jadi ketika balik dari tim nasional seakan-akan merasa lepas dari penjara gitu. Wah, udah balik kita makan lagi. Perut tidak terjaga lagi, badan tidak terjaga, napas tidak terjaga. Tapi kan pelatih menjaga itu. Mana ada? Nggak ada juga. Enggak Zaman lah. dulu. Bebas lah liar. Wes karep kalian lah katanya. Iya, orang makan bakso kojek bisa kok di depan Hotel. di depan kebun mes, bunga depan itu. mes. Kok bayangin lah, ini mes, Itu ini lapangan. nggak dilarang. Baru habis makan sambil pakai anduk beli bakso kojek. Kok bayangin lah bakso kojek. Nggak dilarang Satpol PP tuh jualan di situ. Nah, jangan dulu kayak gitu, mohon. Nggak ada kesadaran. Akhirnya kenapa? Ketika balik ke tim nasional, pelatih timnas melihat, Oh gini ya Bian. ini napas-napasnya semua. Balik lagi kawal, makanya perlu waktu panjang. Kalau sekarang kan enggak, pemainnya di klub memang sudah terjaga, Iya. stamina, napas apa semua. Balik ke timnas, ya udah tinggal strategi aja. Aku ada baca, tak betul tak nggak tuh Bang? Terakhir Sintayong ditarik timnas Brunei, betul ya? Enggak ya? Emang klarifikasi. Udah ya. main film deh Main sekarang. film. Main film Korea. ya. Main film ya? Iya. Eh. Kalau timnas Brunei enggak mau lah dia timnas Brunei. Jauh kali. Apa? Dari mana pemainnya? Apa istilahnya tuh Bang? Yang fase apa? Fase tier ke berapa? Tier 4. 4. Udahlah tier 4,
nggak ada bayangan pemain-pemain naturalisasi. diaspora. Kalau Indonesia masuk gini, ih, ada program ini kadang. Mungkin dulu tanya kan, ada program kalian untuk naturalisasi apa? Wah, ada kata-kata si Iwan Bule dulu kan. Dia, oke, pemain Indonesia ini banyak keturunan Belanda. Mungkin kita cari dari Belanda sana. Oh ya, senang dia kan, bisa. Brunei ada nggak, Pak? Mana ada? Tapi orang Medan lah. tapi gini, dulu Bang, tahun 39 itu ya kalau nggak salah ya, yang tim India Belanda itu kan, yang masuk ke Pildun. Kita kan pernah masuk ke Piala Dunia, tapi kan namanya India Belanda kan. Artinya mungkin ada kaitannya dengan bawa-bawa nama Belanda juga kita bisa masuk ini. Ya salah satunya yang merekrut Patrick Kluivert. Nah, in this case, beside case, lain soal gitu. Ya pokoknya lain. Itulah ada pokoknya India Belanda. Dan Van Gaal Dirtek A1 enggak juga. Dirtek katanya mau diumumkan nanti Februari. Nah, Pas tanggal 14 ya. 14 Februari. Kalau tanggal 14 ini launching jersey. Ya, jersey baru, jersey baru. Katanya viral tuh jersey kita keren katanya. Keren. Iya. Bilang. Ada netizen. Tahu tadi mana? Oh ya kita kan Jersey kita kan memang keren lah. iya, jadi artinya gini, jadi Yang selain sekarang aja selain keren. lagu apa kita yang bisa mempengaruhi lah isu di dunia persepak bolaan, jersey kita juga kan. Jersey timnas itu sebenarnya keren. Nampak dari jauh aja nggak keren. Iya. Cuma ketika dari dekat dilihat detailnya, wah bagus. Ada lambang-lambangnya nggak? Enggak, detailnya itu bagus. Oh, detail ininya ya. Detailnya mantap. Jet-jetannya. Filosofinya nggak tahu kira-kira Bang apa tuh? Filosofi kan udah dijelaskan dari itu. Bagus. Bagus ya. Kalau soal buat filosofi, ngarang-ngarang filosofi. Indonesia. Jago orang Indonesia ini. Iya, iya. Berarti belum Tapi Februari tahu untuk juga dipakai ya. nanti ya Maret ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan Itu Australia. launching perdana mudah-mudahan dengan jersey main. baru kita mantap lah mainnya. Ya, ada harapan lah ya untuk bisa Serba baru pokoknya nanti ini bulan Maret. Ya. Pelatih baru. Pelatih baru, Jersey pemain baru. jersey baru, pemain juga ada yang baru. Ya, kan? baru. Ya mudah-mudahan lah Jairo bisa masuk. Kalau aku yang menjadi kunci itu mungkin di Jairo dan di Ole. Pak. Jairo minimal bisa dua atau penggantinya Tom Hay kan, atau misalnya Tom Hay Dia- cedera dia bah. Kalau ada Jairo, kerja Tom Haye itu nggak terlalu berat lagi gitu. Jadi dia level Jairo ini kan levelnya di atas Ivar Jenner kan, pasti. Di STY itu sudah menemukan duet yang pas untuk Tom Haye dengan 4 pemain di tengah ya. Nah, apakah nanti ketika melawan Australia, Indonesia akan tetap memakai 3 back atau 4 back? Nah, itu kan belum tergambar ya. Jadi apa di situ? Ketika dia pakai 4 back, berarti di depannya 4 juga kan? 4-4-2 atau 4-3-3 gitu. Kalau dia tetap pakai 3 gelandang, artinya harus ada satu DM kan? Harus ada satu defensive midfielder. Nah, komposisi yang cocok sudah ditemukan SCI itu adalah Tom Haye dengan Ivar Jenner. Mungkin dia tinggal masukkan si Jairo saja di situ di posisinya Ivar. Secara level kan lebih tinggi Jairo kan. Jadi mungkin makin padu lini tengah itu mungkin Iya. padu. Kalaupun misalnya nanti cedera satu pemain, masih ada Nathan Cho, masih ada Ivar Jenner, atau Ricky Kambuaya juga yang ininya main di Liga 1. Sangat Kita berbintang lah kita. berarti judulnya nih debut perdana nih dinanti-nantikan ya. Asal Patrick yang bukan Kluivert kawan yang bukan siapa-siapa jadi apa-apa. Jadi kalau misalnya ini pada akhirnya pertandingan melawan Australia itu kalah. Kayak MU kan di awal tahun kalah, lain lagi persoalan Bang, mulai lagi pandit-pandit itu apa Bang? Mulai lagi. Mulailah. Apa takutnya? Kan aku bilang katanya. 4-0, 5-0, itu makin aja. Nah itu menjadi harus antisipasi juga kan. Apakah memang harus kalah-kalahnya nggak usah banyak kali? Kalaupun menang ya menang tipis kali lah. Kalau gini, kalau kalah lawan Australia misalnya, kalah lawan Australia, tapi kita bisa ambil 6 poin itu melawan
Cina dan Bahrain itu kita masih Masuk akal ya? masih lolos ke peringkat 4. Iya. Peringkat 4 itu masih lolos dan kita bisa lolos ke round 4. Masih bisa. Sebenarnya kan dari awal kan itu. Iya. Dari awal itu yang disasar itu kan adalah rank 4. Rank 4. Ya kan? Karena kita menganggap bahwa diri kita waktu itu tidak sepadan dengan dan tidak bisa bersaing untuk memperebutkan posisi 2 atau 3 melawan Australia dan Arab Saudi kan itu kan. Nah, jadi Jepang sudah terlalu atas, terlalu jauh di atas kan. Nah, yang rank 1 dan rank 2 dan 3 adalah Australia atau Arab Saudi kan itu. Nah, kita mencoba untuk kita bisa dapat nggak yang di ranking 4. Itu pesaing itu kita, target minimalnya lah ya. Pesaing kita adalah Bahrain dan Cina. Ini kayaknya kita bisa. Kan itu dia. Iya. Tapi sekarang kan beda lagi. Sudah berbeda. Kita mau dapat ranking 2 bukan ranking 4. Gitu. Sudah di depan mata Sudah di depan mata. nih. Kalaupun ternyata itu tidak dapat kan gitu kan. Ya balik lagi lah, semestinya kan balik lagi kita ke target awal. Bukan menganggap ini gagal kan gitu. Iya. Karena target awalnya kan sudah kelihatan nih. Oh, ini target awal ini harus kita pegang. Tapi kita punya target lagi satu lagi kan seperti itu pemikirannya kan. Kita pun punya target lagi nih. Kita harus kejar yang ini. Betul. Kalau ini nggak dapat, ya kan bukan berarti gagal, gitu ya. Ini nggak dapat, ya kita balik lagi kemari dong. Gitu. Bukan berarti kalau ini nggak dapat, gagal. Ada opsi, target opsional. Bubar semua, betul, kan nggak gitu. Betul. Ada opsi yang bisa kita ambil di situ. Tapi mungkin ada yang arah-arahnya kan mungkin ada saja juga ke sana kan. Ribut nanti diributi lagi. Ujung-ujungnya apa? Iya. Yang kita takutkan adalah PSSI ini bergejolak lagi gitu. Terus supporter nanti di GBK kan teriak Sinta ya. Ya itu juga itu bisa diprediksi itu ya, bisa diprediksi. Iya. Sinta, yo balikkan Sinta. Ada spanduk dan macam-macam lah, ada. Ya tapi memang harus punya mental baja juga lah ya kan memimpin PSSI ini. Jangan gara-gara supporter, gara-gara teriakan masyarakat goyang iman Pak Erik ya kan. Ya, Pak Erik kan dia pun tegas-tegas juga kalau memang tegas bagus dia bisa mundur gitu. Betul. Resiko dia katanya gitu. Betul, dibilangnya gitu ya. Ya ada jaminan itu ya. Udah pilih Patrick, resiko menang kalah itu urusan nanti kita resiko katanya. Betul. Suruh mundur, siap mundur katanya. Itu dia takut dah. Ya cuman itu tadi kalau misalnya pada akhirnya semua orang berpikir seperti itu, setiap gagal mundur nggak maju-maju lah. Iya. Dan yang aku terus terang yang agak merasa khawatir itu karena sekarang pelan-pelan itu orang-orang lama itu muncul lagi. Gitu. Orang lama yang tadinya tiarap. Kayak film Benyamin ya bang? Iya, yang tadinya tiarap. Biang kerok istilahnya. Naik, naik lagi. Ya kan gitu. Itulah yang si bapak tadi lah termasuk salah satunya bang bilang. Cari kesempatan bisa nggak masuk lagi nih. Itu seperti di PSMS. Tapi kan nggak salah bang. PSMS itu apa? Ada sang legend itu. Udah mulai muncul lagi sekarang. Loh, selama ini kemana? Nggak tahu. Berenang berasa dalam lumpur, ya kan? Tapi katanya mau dijual. Iya, tapi munculnya itu mungkin ya karena itu bang, karena ada suatu kepentingan itu. Kepentingan dan kesempatan. Ini kayak Bang Napi juga bilang, Bang Napi. Kejahatan terjadi bukan waspada karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan, kata Bang Napi. Ini karena ada kesempatan dan ada kepentingan. Makanya dia muncul. Makanya muncul lagi. Ya kan muncul sama lagi. Satu lagi. Apa? Niat. Ya niat pastilah. Kalau nggak niat kan nggak muncul ya. Karena kan di tingkat atas di PSSI itu muncul. Oh, udah Pak Nurdin semua muncul. Iya. Yang lama-lama muncul. Cuman bang yang membuat muncul itu pasti kan ada. Iya, ada yang ngundang. Siapa? Ya kawan abang juga lah. Iya. Iya kan? Iya. Media juga yang memberikan panggung ke mereka. Iya, dan biar mencari pro dan kontra aja. Biar yin tadi kan, seimbang dia informasi. Ngurusin. Tapi biar dibilang seimbang gimana, Bang? Tidak memberi aura positif kalau menurut dia. Jadi kalau abang lah sengaja diciptakan negatif positif. Tapi ini dipelihara terus gitu. Bukan sekedar sebagai pembanding. Enggak.
ini harus seperti ini. Tapi narasinya itu seakan-akan bahwa dia pada saat sekarang apa yang dia lakukan dulu itu lebih benar. Sebenarnya kan, bayangin lah, bisa dibilang yang ini. Ini yang paling aku sangat lucu dan walaupun aku nggak ketawa tapi geram gitu. Nah, ketika melawan Arab Saudi itu Sintayong itu nggak ada fungsi apa-apa. Betul. Ya. Jadi yang Indonesia menang karena strategi pemain. Karena bagaimana pemain meeting katanya. meeting apa? Ya. Meeting tersendiri Di luar room ya. Maksudnya dengan pemikiran seperti ini, bagaimana mungkin orang dengan pemikiran seperti ini bisa jadi ketua PSSI kan gitu? Ya kan? Kalau pemikirannya seperti itu, ya ngapain ada pelatih di seluruh dunia kalau pemainnya udah jago-jago, kan gitu kan? Real Madrid itu nggak usah pakai pelatih, pemainnya Mbappe, pemainnya Bellingham, pemainnya apa, mereka pasti ngobrol sesama mereka, pasti ngobrol lah, ya kan? Kita aja dulu main tarkam kita ngomong nanti kau gini ya mau, nanti kau yang gini kan mau. Iya. Kan gitu. Aku yang bilang karena aku akan ngasih umpan sama kau. Kan gitu kan. Sebenarnya pun apa yang dikatakan pelatih kan bisa kita abaikan di lapangan. Bisa. Cuma bisa kan, Bang? Kita pasti dengarkan pelatih kan. Pelatih bilang nanti begini ya. Ramon kau main di sini duet sama ini kan. Oke. Tapi di lapangan sebelum kau masuk kau bilang, "Oh, nanti kau lari ke sana, mau." Apa yang aku sampaikan penajaman dari yang dibilang pelatih kan seperti itu. Betul. Kalau nggak ada pelatih, cuman hubar habir kita. Ya iyalah. Suka kita main. Suka kita. Atau juga bisa jadi gini, Bang. Pemain ini nggak mau repot, dia ambil pepatah Padang. Iukan diawak lalu kan diurang katanya. Buka hati kau lah Sid katanya. Yang penting kami main pola kami kan gitu. Kan ada juga seperti itu, Bang. Kan rusak jadinya. Iya. Makanya pemikiran seperti ini alangkah berbahayanya. Dan itu yang terjadi ketika melawan Arab Saudi. Tanpa ada pandangan si Nurdin Halil. Pandangan dia, terus katanya dengar katanya. Dengar. Sementara maksudnya apa ya? Kalau pemain bertemu sesama pemain tanpa ada pelatih itu biasa. Nah, media sendiri, Bang, ketika ada diskusi-diskusi seperti itu. Bukan iya, maksudku kenapa media? Media itu ketika diskusi-diskusi itu perlu kali nggak apa peran pro kontra tadi itu untuk menghadirkan narasumber? Sebenarnya pro kontra perlu, tapi untuk hal-hal tertentu rasa nggak usah gitu. Ngapain lah untuk yang seperti ini? Nggak usah lagi diperuncing ataupun diperdebatkan lagi ya. Seperti berarti kita kasih kesempatan aja nih. Dipanggil lah Nurdin Halid misalnya kok bicara seperti ini. Ya. Muncullah kalimat dia seperti tadi. Kan jadinya apa ya, aneh kalau menurutku. Ngapain gitu. Nah, seperti tadi lagi yang kita balik ke PSMS tadi. Tiba-tiba muncul, saya siap membantu. Siapa itu? Kawanmu lah. Pak King. Dia kemarin. Kalah. Makanya jadi dia membantu, Bang, justice kolaborator. Dia membantu kalau menjualkan gitu. Menjualkan, bantu. Dia membantu menjualkan, agen. Kan komisi 2,5%. Komisi klub-klub ini. Tapi dari itu juga aku sosok beliau tuh, Bang, ya. Tapi kan dari sisi dia itu kan nggak buru-buru amat kan, Bang. Maksudnya nggak semua. Ada pun dia nggak ada pun pola pikir. Liga 2 ada atau tidak ada King, PSMS tetap nggak masuk Liga 1. Gitu. Ya mungkin tapi lebih bagus sih nggak ada. Ya kita kan apa, Bang? Berbaik sangka aja dulu ya kan. Mungkin dia punya jaringan internasional yang bisa membantu kan, gitu juga kan, Bung. Kalau dia punya jaringan internasional, dari dulu harusnya dia lakukan itu selama berpuluh tahun di PSMS. Ya karena mungkin gini, PSMS dalam kondisi tidak kalau di kapal pesiaran di tengah lautan yang perlu perlu bantuan pakai nerangan apa itu, Bang? Penerangan itu. Iya, suar. Ini mungkin PSMS sudah sinyalnya udah seperti itu, makanya dia pada akhirnya harus turun gunung. Memang katanya kan memang mau dilepas. Pada akhirnya. Memang dilepas. Iya, dilepas. Gitu. Siapa yang mau beli? Kemarin udah ada yang mau beli. Siapa? Utusan khusus. Khusus presiden. Dia masih malu-malu. Ya artinya, Bang, kalau menurut Abang apa upaya yang harus dilakukan kalaupun memang pada akhirnya SOS lah kan kondisi PSMS saat ini. Betul ya? Sebenarnya nggak SOS. Cuma memang
manajemen yang sekarang merasa ya sudah berstop di sini. Akhir kompetisi ini selesai Emang ada kontrak mereka? Enggak ada. Nggak ada kontrak. Mereka kan sebagai Pertanggungjawabannya pemilik ya. klub. Oke. Artinya pemilik klub ini sudah tidak sanggup lagi mungkin. Sadar Tidak diri sanggup, lah, sadar diri. tidak berniat lagi atau sudah sadar diri dengan kemampuan bahwa tidak mampu, akhirnya melepas saham. Melepas Jangan saham. Gitu. Nah, perlu nggak pengumuman pilot? Enggak pilot. Mereka enggak pilot. Oh, nggak pilot ya. Mereka jual. Jual. Berarti Siapa kan mau beli? mereka jual itu berarti kondisinya kan mereka sudah tidak bisa lagi menghidupkan klub ini. Ya, seperti dulu Taksin Sinawarta menawarkan kepada Syekh Mansur. Manchester City. Manchester City. Hmm. Atau Chelsea kan dibeli si Bowley sekarang. Kemudian siapa lagi yang baru pindah tangan tuh klub? MU. Lupa, udah lama. Bang Atau Jol. dulu Oh, lah. MU masih Bang Jol ya? Atau dulu lah Pak MU masih Bang Jol. Pak Erick Thohir lah kan. Pak Erick Thohir waktu dia masih sekian berapa? 50 kayaknya kalau nggak salah ya. 50 juta euro. Sisi ya. Pengambil alih. Luar negeri itu kan jelas semuanya. Dia beli jelas uangnya dibayar kepada siapa, ya kan? Uangnya kemana? Ya pasti kan ke notaris itu kan. Dan sekarang ke PSMS ke siapa? Notaris bisa Ke dilibatkan. Pak Edi. Nah itu yang jadi masalah di sini. Makanya Pak King mau membantu. Karena ada juga klub-klub ini, klub-klub Teriak-teriak. berapa puluh? 50. 40 40 anggota PSMS. Teriak apa mereka, Bang? Yang kalau ada kepentingan seperti ini bisa beranak jadi 120. Tiba-tiba. Ya. SK Menkumham. Nggak tahu. Ah. Jadi tergantung kepentingannya. Kayak kemarin PSMS dualisme 40 kali 2. 80. Sini ada dia, sini ada dia. Mana yang betul, ya kan gitu Ah, iya, kan. iya, iya. Nah, ini misalnya datang investor kelas kakap dari Iya. Arab Saudi sana misalnya kan. Siapa nih? Sesueb. Sesuep lah, atau siapalah namanya gitu. Ya bisa 4 kali lipat tuh. Jadi 160 jadi Terdaftar pemiliknya ya. daftar Iya, semua. iya. Ada SK notarisnya semua. Iya. Kita nggak tahu, makanya ini ribet. Betul. Pak King mau turun tangan, aku bisa membantu nih kata. Lewat jalur ordal. Lewat jalur apa? Oke. Hubungkanlah sama klub-klub ini biar mereka diam kan gitu. Jadi siapa? Mungkin. Jadi siapa kira-kira Bang wacana ancar-ancar yang mau beli? Nggak ada. Ya nggak tahu juga pada yang lain pada investor ini pada ini semua melihat situasi juga ini bisa nggak dibeli ini gitu kan? Nggak, masalahnya Pak. Nanti sudah dibeli dirusuin gitu. Iya, maksudnya pun kalau Kayak niat ini mau nggak jual. berani orang tuh merusui Edi Ramayadi karena waktu dia beli dia pangkostrat. Siapa berani? Oke. Pangdam apa pangkostrat waktu itu? Dulu masih Pangdam dulu. Pangdam. Mulai pengambil alihan habis itu dia pangkostrat. Makin ditekannya ya. Kau melawan pula kasihkan tank ke Urusan apa Anda bertanya itu katanya? kasih tank ke depan kantor kalian tuh. ya kan? Oke. Dah diambil alih. Habis dia jadi ini, jadi Pangdam, jadi gubernur pula. Mana berani lagi kan? Gabunglah saham sama Pak ini kan, Ya, almarhum Kodrat. makanya diam semua, apalagi gabung lagi sama Pak Kodrat, kan? almarhum. Makin nggak berani lah pikir orang itu kan. Nah sekarang Pak Edi tidak punya kuku lagi. Tapi nya sih Mungkin punya mulai- kuasa penuh. Mungkin mulai ribut-ribut lagi kan. Nah, ya udahlah lepas saja. Yang beli sekarang calon pembeli itu pasti melihat itu. Ini klub-klub ini recok lagi nggak nih kan gitu. Kayak zamannya Pak Sihan. Apa nggak pening Sihan? Sempat mau beli. Udah beli. Udah beli. Udah beli, akhirnya semua dirusuin, kebun bunga nggak boleh dipakai, teladan nggak boleh dipakai, Ribet lah. kan kacau. Orang kan pasti melihat track Akhirnya record kan. Aku mau megang PSMS ini, mau bantu, PSMS ini bagus, kok diginikan? Ya malah seorang. Gitu. Berarti paling tidak yang bisa kita Ya kalau ada misalnya orang yang Pembeli orang yang- yang nggak tanggung uangnya gitu ya, macam-macam Syekh Mansur lah, atau siapa yang apa PSG. Siti Jenar. Enggak. Sudah kali jaga. Sunan jaga. Nggak perlu pakai duit itu. Nggak perlu pakai duit. Pakai doa aja dia bisa menang. Yang kayak gitulah misalnya, uangnya nggak berseri, bukan nggak berseri lagi namanya. Tapi selain Bang uang nggak berseri Bang, posisi dia juga harus positioningnya harus kuat Maksudnya juga. gini, kalau ada uang yang nggak berseri, tinggal dia bilang aja. Mana 40 klub?
sini semua. Datang udah semua kan. Kemudian beberapa. Antri kalian antri. Beberapa kan, Antri. misalnya. Tapi yang masuk akal, jangan nggak masuk akal. Kan? Mau berapa kalian saham kalian kau beli? Misalnya 1M, satu klub misalkan. Enggak, masalahnya Kali gimana? 40. Bang, tunggu Bang. Orang tuh punya saham, orang tuh nitip saham nggak sebelumnya? Ya enggak, mereka merasa punya PSMS karena gitu. dari dulu PSMS ini kan bukan klub swasta ya. Iya, iya. Dia klub bonden kedaerahan. Iya, artinya amatir. punya masyarakat lah ya. Iya, Oke. jadi klub-klub ini karena adanya anggota. Iya, iya. itu walaupun selama bertahun-tahun itu tidak aktif ya tetap merasa ketika sudah mulai ada pembagian seperti ini masuk ya kan? Kami berhak atas PSMS. Maksudku seperti itu. Ada nggak orang yang seperti itu? Berapa? 1M kan? Ya kan? Nah, dia mulai ya. 1M kali 40 ya. Udah ya selesai ya sampai di sini kalian tidak ada hak lagi untuk PSMS. Nah, stop. Berapa? Dari ribut. Misalnya dia bilang 2M, katakan. Oke, 2M. Nah, Berarti memang yang nggak kalau berseri 3M, lah. katakan, udah nggak masuk akal kau, kata. Iya. Kau kantor kau aja nggak ada, katakan. Kantor nggak ada, pemain Kantor kau nggak ada, pemain kok. kau nggak ada, lapangan kau nggak ada. Apa kau 3M kau jual? Mana apanya? Kau meras Surat, nih. SK. Surat macam apa? Macam jual beli ini. Sawit. Ini, Bukan, CC. itu masih agak lumayan, masih agak ini tuh. Ada notanya. Iya, surat perjanjian ini, Mak. Rental mobil. Pakai kwitansi. Kwitansi. Oh, ini pakai apa? Apa namanya itu? Iya. Kredit debitur itu ya. Iya. Iya, perjanjian Iya. kerjasama ya. Materai 10.000 kan begitu. Iya. Cuma itu. Kontrak Nah, ini leasing, keluarga kontrak tiga- leasing. Ini keluarga 3 miliar yang betul aja kau katakan. Misalnya seperti itu. 1M kalau mau. Nah, satu bayar 40M kan habis. Nah, pertanyaannya kalau nggak ada yang berminat gimana, Bang? Luntang lantung lah. Iya. Iyalah, siap-siap lah. Terpuruk lah. Iya. Kayak nyanyinya Club Project. Aku di sini. Terpuruk gue di sini. Kayak Sriwijaya nanti. Kayak Sriwijaya. Oh, Sriwijaya gitu. Sriwijaya udah Udah mulai- ditinggalkan Iya, nggak ada sama yang- ini nggak ada yang- stakeholder. Gaji. Waduh. Udah gawat. Padahal garang kali dulu ya Sriwijaya itu ya. Bukan garang lagi, Bos. Waktu Dua zaman arah. dipegang gubernur ya, Bang ya. Gubernur Palembang kan? Ya. Sumsel. Nah, itulah kalau nasib klub-klub kita yang misalnya Sebagai penggemar fans PSMS sejati, Sumbang sih pikir apa yang bisa disampaikan? Mana tuh ada yang dengar kan? Orang-orang kaya yang berlebih duit. orang-orang kaya yang mau berlebih duit, berlebihnya cuman PSMS-nya cuman untuk sedikit aja dia. Istilahnya cuman untuk politiknya aja sebenarnya. Iya, untuk ini aja lah, apa ibaratnya lah, receh-recehannya aja lah ya. Recehannya aja sebenarnya PSMS ini. Iya. Tapi kalau untuk dijadikan ini bisnisnya pandang hidupnya utamanya ke PSMS berat. Bang, Habis ada upaya nggak kira-kira dari owner sekarang, Bang, untuk melobi-lobi pembeli yang sebelumnya yang berminat, Bang? kalau aku dengar kemarin katanya udah ada yang nanya-nanya. Tapi Udah masih nanya-nanya aja ya, belum iya. serius. Iya. Cuma nanya-nanya Iya, aja nanya berapa berapa, ukurannya ya kan, iya. luasnya berapa gitu. Gitu kan. Jangan jual tanah, Wak ya, nanya-nanya aja. Enggak, yang nanya ini siapa? Nanti dikasih syarat lagi sama Fedi. Ini harus mencintai PSMS. Iya. Ya buktinya apa? Mencintai PSMS. Kayak dia lah. Ada ininya, ada fans, Syaratnya kartu ada. fansnya itu. Syaratnya kan memang ada bilang yang penting jangan Jangan pindahkan berubah nama. PSMS nanti dari ini. Jangan rubah nama, jangan rubah logo, Jangan rubah logo, kemudian jangan pindah dari Medan. jangan pindah home base-nya dari Medan. Karena kan banyak yang seperti itu kan. Itu Setelah oke lah, dibeli, masih dia masuk. pindah. Ganti toke Kalau ya. itu oke, Iya. kalau Ya, itu itu masuk akal lah. setuju. 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 Itulah syaratnya. Gampang-gampang, nggak susah-susah kali lah syaratnya. Sebenarnya PSMS ini punya segalanya loh. Nanti stadion punya, ya kan? Tapi nggak ada ya. 2 lagi stadionnya. Tapi stadionnya itu kan dikuasai sama pemerintah setempat Iya, kan. nggak masalah, karena kan bisa sewa. Sewa ya. Artinya kan bisa sewa. Itu kita punya di sini sarana itu punya. Nama Apalagi Bang, ini gini Bang, supporter punya. coba kira-kira Bang kasih kisi-kisi sama aku. Mana tuh bisa aku nanti sampaikan ada warga yang berminat kan. Ya, warga kita kan warga denger ya. Malibu Malatus. Maksudnya apa yang mau dijual gitu. Iya, speknya Bang, speknya itu. Ih, PSMS ini kalau Liga Indonesia ini sehat, kaya loh PSMS ini. Dapat dari operasional Hak ya. siar. Hak- Iya, siar kan. Ya, terutama tapi ketika bisa masuk Liga 1 ya. Kalau Liga 2 kan hasilnya paling di video.com berapa gitu kan. Nah, kalau masuk dia bisa masuk Liga 1 itu pasti akan ada hak siar, ada
merchandise, banyak loh, Mon. Iya. Tapi jangan langsung dijanjikan, ini mantap nih PSMS nih, begini begini. Cuman ya kalau masuk ya sesuai ini aja lah ya kan. Bapak jangan Iya. harus rugi dulu, Betul. dan mengharap untung dulu dari PSMS. Ibarat beli bangunan, Bapak harus buat dari nol awal lagi nih pondasi kan gitu kan. Karena semuanya harus Di set ulang. bangun ulang. Di set ulang. Sekarang. Ini timnya sudah ada lah pondasinya. Kalau aku memandangnya sejauh ini timnya Neil Maizar ya. Walaupun kalau untuk berlaga di Liga 1 ini masih sangat jauh, tapi paling tidak dasarnya sudah nampak, sudah ada kelihatan mainnya itu sudah agak enak dilihat lah, walaupun tidak konsisten. Ya mungkin ke depan ini tim ini bisa dikombinasikan, bisa ini kan. Satu itu tim sudah ada, kedua basis supporter jelas. Basis supporter PSMS ini jelas ya. Mereka hanya minta PSMS ini main bagus aja, main bagus, ya, konsisten. Kalau masuk Liga 1 penuh tuh teladan, jamin aku. Bukan cuma supporternya yang ada di Medan, di sana, di mana-mana, main keluar itu pasti ada supporter. Jadi membeli PSMS ini nggak rugi. Beda kalau misalnya siapa ya, bahkan klub Liga 1 lah kayak Dewa United misalnya. Klub besar, klub bagus, kaya gini kan, tapi fanbase-nya nggak ada. Ya. Ketika mereka main itu nggak ada penonton. Paruh aja di ada. Iya betul. Bayangkan kalau di Liga 1 itu full itu stadion Teladan. Sekarang aja main di Liga 2, ketika PSMS itu sedang punya peluang untuk naik ke 8 besar, penuh tuh stadion tuh. Penuh ya. 2 pertandingan terakhir tuh penuh. Ya kan? Masuknya dari belakang nggak? Main lawan Sriwijaya yang terakhir aja nggak ada penontonnya karena udah malas orang. Ini nggak ada cerita. Tapi lumayan lagi karena ini sekarang ada kepentingan bahwa PSMS itu jangan sampai jatuh ke Liga 3. Artinya motivasi untuk menaikkan, maksudnya memberikan semangat pada pemain itu kuat ya. Fanbase supporter ada, nama besar ada, lengkap PSMS ini. Atau mungkin PSMS ini cocok dibeli sama orang Bali United kali ya? Orang asli Bali? Peter, siapa bang nama bang? Peter F. Gonta? Yang pemilik Bali United. Iya. Berarti orang Indonesia asli? Orang Indonesia? Oh iya. Yang betul-betul cinta sepak bola ya? Cinta sepak bola, jago berbisnis. Oke. Ya kayak model sekedar bisnisnya, tapi main ke saham juga udah bisa. Ya memang berlebih duit lah ya bang, memang yang pasti karena orang tuh mikir Bali United. Abang sur Pak Siar ya. Objek wisatanya ada, supporternya ada kan gitu. Betul. Ya orang-orang seperti itulah kayak pemilik Bali. Tapi kan pemilik Bali kan dia base Sumatera Utaranya nggak ada, kecintaannya itu mungkin dipermasalahkan sama Pak Edi nanti. Tapi kalau misalnya Sihar misalnya, mau dari segi mana, dia anak Sumatera Utara, dan secara manajerial dia pegang Dender loh sekarang, dia yang punya, ya kan? Dan bagus. Klub Liga Utama Belgia, dibawanya dari divisi 3 naik ke sana. Itu kan artinya secara manajerial dia oke sekali, ya kan? Nah pertanyaannya masih mau nggak dia? Ya mungkin gini juga Pak Siar. Setelah memori dikecewakan ya. Sangat kecewa. Kecewa kali dia ya. 2 kali lagi dia. 2 kali bang. Tapi kan enggak. 1 ketika megang PSMS. 2 ketika megang Produta. Diganggu terus. Akhirnya dibubarin Produta. Bubar. Tengah jalan klubnya bubar. Iya. Tapi kan demi kecintaan. Kecewa dia. Tapi itu kan kecewanya zamannya Nurdin tuh. Tapi kan demi kecintaan kan, untuk kecewa itu kan bisa di skip dulu bang. Ya kalau dia berpikiran seperti itu ya. Sekarang mungkin udahlah, malas aku. Boleh juga kita konfirmasi nih ya orang. Liga Belgia ya udah tenang aku. Iya bang. Kan? Sponsor ngalir, dana ngalir, semua sudah tenang. Apa itu bang? Euro lah ya? Pening kepalaku. Duit euro lah ya? Hah? Euro. Euro ya. Sini udahlah tak seberapa, ya kan? Pening tiap hari. Banyaknya ketua tiap hari datang, ada yang ketua. Malas aku. Pak Siar bangun tidur kalau mengelola ini kan keluar duit. Bangun tidur keluar duit. Tapi kalau megang Liga Belgia ya kan, bangun tidur masuk uang masuk. Tidur bangun tidur uang masuk. Bertolak belakang ya. Cetak gol, menang udah senang. Tapi boleh juga bang kita konfirmasi bang. Pak, kira-kira masih berminat nggak Pak? Makan
Ngomong dia kan gitu. Makan Wah kan, gitu pernah dia kan bang, Iya. waktu ke studio nggak ada, kan pernah bang tanya juga, belum selera dia mungkin ya. Selera. Iya, Aku iya. lagi fokus Belgia aja lah sana katanya. Pasti Atau ada kan. anak Medan sini biar aku bawa ke Belgia sana. Bisa jadi, bisa Dia jadi, ya. fokusnya gitu dia. Tapi itu memang, dia yang paling kecewa mungkin produtan atau produta. iya itu kan produk milik swasta kan, Punya dia. iya swasta kan. Ya. Dan kekecewanya ini waktu itu kan lucu tuh. Memang dia sempat di PSSI, sempat di Esko kan, tapi Bentrok karena, terus ya eh, pengurus. gerbongnya Pak Nurdin sama Pak Lanyala Mataliti waktu itu kan. Nah, akhirnya klub dia dengan cara apapun itu disingkirkan. Sudah masuk loh ke Liga 1. Dari dulu kan ada IPL, ada ISL kan. Dia masuk IPL pertama. Nah, dari IPL itu dianggap bahwa yang beberapa klub itu yang dianggap layak untuk bertanding itu cuma beberapa, termasuk Produta. Udah sampai itu ke tahap akhir. Lawan Semen Padang, menang. Artinya kan dia secara apa udah lolos. Iya. Kemudian setelah itu dicari parameter baru, syarat baru. Stadion, harus punya stadion. Oh itu jadi tolak ukur ya. Produta nggak punya stadion, gugur. Walah. Nggak masuk di Liga 1. Padahal di Indonesia ini Bisa ada nggak dipinjamkan? tim yang punya stadion. Oh iya. Persija aja nggak punya. Ya artinya kan dipinjamkan ataupun disewa. Nyewa semuanya. Ya jadi kok alasan itu ya? Nah itu Memang mau terkriminalisasi memang dia ya. mau dikriminalisasikan, memang mau disingkirkan. Iya, Makanya iya. itu kecewaan dia terbesar. Akhirnya dibubarkannya Produta bubar. Pertanyaannya bang, mungkin untuk tebas episode selanjutnya nih. Ingin nggak? Masih ada nggak kecintaan dia sama sepak bola di Sumatera Utara ini? Nggak tahu kok, kalau sepak bola nggak tahu. Tapi untuk timnas dia sangat mendukung. Makanya Perlu kita undang tuh bang. direkrutnya Ragnar Oratmangun ke sana kan. Bang, perlu kita Kasih undang. Mantap ini main di sini kata kan. Perlu kita undang tuh ya. Cocok. Orang Medan aja, siapa yang bagus? Kemarin kan sempat dia kan buat apa juga kemarin sempat seleksi pemain-pemain usia 17 untuk dibawa ke Belgia. Oh gitu ya, Pak Siar ya. Ada 3 orang. Itu kemarin siapa bawa tuh seleksi. agensinya? Apa? Enggak, hasil seleksi dia digelar di Kota Medan, bawanya ke yang 3 Ke Belgia. nggak sanggup juga orang Medan ini ke sana. Rindu mama juga. Aduh, rindu pulang. Banyak yang kayak gitu memang. Aduh, cemen kali ya. Niatnya memang udah bagus, cari main Medan, main ke Belgia. Rupanya si anak Medan yang nggak sanggup. Medannya nggak sanggup juga, bersaing sana kan ketat. Iya, iya, tapi minta pulang. Pulang lah, Rindu balik pulang. lagi. Jadi anjing juga lah jadinya. Aduh, memang orang Medan Banyak nih, kayak gitu. pepatah Bukan Medan cuma ini orang ya. Medan sebenarnya mau. Iya, Orang Bang. Indonesia rata-rata yang ketika main di sana itu homesick istilahnya. Homesick itu ingat rindu pulang ya. Pulang gitu kan. Cuma Marcelino aja enggak. Bandal memang Marcelino. Makanya keren dia. Iya, iya. Jadi kamu makanan nggak masalah kan? Saya Kristen gitu. Makan apa aja bisa kan? Berarti Santai aja. mental. Mental dia apa? Mental. Dia berkomunikasi sama orang jago, Oh, iya, iya. bagus, speakingnya bagus gitu kan. Terakhir ditarik sama bapak tuh. Kamu nggak belum masuk timnas utama, nggak apa-apa kan? Saya kan bisa main di timnas di tim U21 kan. Memang saya direkrut untuk tim U21. U21. Saya membuktikan saya bisa. Saya udah masuk di sana. Walaupun masih duduk di bangku cadangan. Santai aja dia. Santai aja ya. Yang penting dia kasih Dan motivasi. pada Dan akhirnya- dia menjadi orang pertama Indonesia asli, Ha-ha. berdarah Indonesia asli tanpa campuran yang bermain di FA Cup. FA Cup loh. Walaupun kalah, Tapi main kan? tapi main. Main. Tercatat Yang penting loh, itu dalam sejarah itu dalam tercatat. boardnya FA Cup. FA Bukan piala kaleng-kaleng ya, piala karling itu bukan. FA Cup loh, nomor 2 di. yang diperebutkan MU Chelsea ya. Si Arsenal. Kalau karling itu memang kan klub-klub itu nggak serius kan. Tapi kalau FA Cup kan serius. Iya, iya. Whatever, walaupun kalah, yang penting pengalamannya. Penting pengalaman. Apa tuh bang? Portfolio bang. Bertahap. Portofolio. Tahun ini Piala FA, siapa tahu tahun depan Premier League. Siapa tahu promosi Premier Cipai udah League. kasih kode. Ya, nggak terasa ya 1 jam dah. Artinya Kita belum bahas timnas U20. Timnas 20 udah mau main juga. Udah main? Coba dulu persiapan. Jadi mereka mau nanti timnas U20 main Piala Asia ya, Mas? Piala ya, Asia. target ke semifinal. Targetnya lolos Piala Dunia katanya. Targetnya Indra Sapri tuh. Memang Pak Sapri ini agak tinggi memang targetnya. Ya kan?
kita bisa masuk semifinal nih. Kalau masuk semifinal, Mon, 4, ini kan nggak kayak Olimpik kan. Kalau Olimpik masuk semifinal masih ada main sekali Main lagi ya. diambil 3 kan. Ini udah langsung free. Kalau masuk semifinal itu langsung lolos. Lolos ya. Ini Piala Dunia. Piala Dunia U20 yang nggak jadi kemarin. Oh, yang dibatalin ya. Yang Karena tuan Indonesia rumah ya. Tuan rumah itu Ya, ada. karena kawan tuh ikut kan. Boleh juga nih. Menurutmu apa nggak tuh? Realistis nggak? Welber tuh datang belum? Belum kayaknya. Belum jelas ininya, Bang. Welber Kita tuh tunggu aja karena kan uji coba nih. iya. Coba. Welber itu katanya kemarin kemungkinan dia Jumat atau Sabtu sampai di Indonesia. Ternyata udah Senin belum sampai juga. Matthew Baker sudah dicoret. Iya, Ya deh. Tapi aku agak apa juga shock juga membaca apanya itu WA-nya itu kan. Apa nih konflik kepentingan ya kan? Konflik of interest kata. Anak umur 17 tahun bisa ngomong kayak gini. Konflik of interest. Gue pikir inilah ya apa namanya ada sesuatu di PSSI atau apa. Rupanya enggak. Bahasa dia aja yang ketinggian. Banyak nonton berita. Banyak nonton TV yang satu itu yang sering buat pro dan kontra. Iya. Jadi ternyata PSSI mengirim surat ke klub dia. Klubnya membalas. Jadi menurut klub itu pemain si Baker itu kalau harus ikut TC panjang tim nasional selama 1 bulan 4 minggu itu kepanjangan. Jadi klub itu meminta kepada pilihan, jangan dua-dua. Ini kan U17 ikut, U20 ikut gitu kan. Dia main salah satu aja, apakah dia di U20 atau di U17 gitu. Jadi itulah yang ternyata itu maksud konflik kepentingan itu. Bukan yang lain-lain ya. Akhirnya dia diskusi ngomong sama Indra Sapri bilang, udah yuk di U17 saja. Jadi Indra Sapri bilang Itu sebagai hukuman atau apa? kalau dia di sini seperti dimatangkan terlalu cepat. Memang dia Indra Sapri minta pemainmu ada yang bagus itu kan, coba suruh latihan di sini aja katanya. Nah, akhirnya karena ada seperti itu ya, dia dibalikkan lagi ke U17. Umurnya baru 16 ya. Iyalah, terlalu prematur kali Masih dia. sama umur anak-anak KKS itu. Korea. Terlalu prematur kali dia. Iyalah. Sudah. Oke, jadi Bang, dengan kesimpulan Bang, Kesimpulan apa? you never walk alone. Liverpool juga yang betul. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.